Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 58. Cerita dimulai. Terlihat sebuah surat telah sampai kepada Jeong yang telah ditugaskan sebagai seorang pengawal tuan muda dari Istana Es yang bernama Kang Wi. Sambil tersenyum, Jeong berkata, di dalam surat ini dituliskan bahwa tuan muda ketiga telah menerima permintaanmu untuk bertemu dengannya secara pribadi, dan dia mengatakan akan datang ke tempat ini. Mendengar kabar itu, Kang Wi berkata, hal ini sangatlah bagus karena aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan tuan muda ketiga, dan aku sangat berharap kalau dia akan datang secepatnya. Jeong pun berkata, karena aku sudah menyampaikan sebuah pesan dari tuan muda, maka aku akan pergi terlebih dahulu dari tempat ini. Namun, wahai pangeran, seperti yang kau ketahui, aku dan juga kedua pengawal yang bersembunyi di dekat hutan bambu akan bertanggung jawab atas perlindunganmu. Dan kami akan menjaga jarak, tetapi kau harus mengerti bahwa kami akan tetap selalu mengawasimu. Aku rasa hal ini tidak perlu untuk diungkapkan, namun karena kita sudah saling mengenal satu sama lain selama beberapa hari ini, maka aku akan memberikanmu sedikit peringatan. Lebih baik kau harus berhati-hati kepada tuan muda ketiga. Dulunya, tuan muda ketiga adalah seseorang yang sangat kejam, sehingga semua orang menyebutnya sebagai tiran. Sejujurnya, aku sama sekali tidak pernah berbicara kepadanya, tetapi jika rumor itu memanglah benar, maka dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Wahai pangeran muda, apakah kau tahu julukan apa yang diberikan kepada tuan muda ketiga saat ini? Semua orang di dalam kultus demonik telah memanggilnya sebagai sang raja demon. Seiring dengan berjalannya masa damai, sebagian besar anggota kultus demonik telah kehilangan keganasan sebagai sifat asli mereka. Bahkan kami, orang-orang yang sudah pensiun, telah merasakan hal yang sama. Namun para penerus kami, mereka juga telah mewarisi darah sang demon. Oleh sebab itu, mereka juga pastinya memiliki kegilaan yang sama di dalam diri mereka. Bahkan mungkin saja jauh lebih besar daripada kami. Mereka telah memanggil tuan muda ketiga sebagai Raja Demon, dan mereka memberikan julukan itu kepadanya karena mereka begitu kagum terhadap tuan muda ketiga atas kemampuan yang ia miliki selama ini. Aku tahu kalau kau memiliki sebuah niat tersendiri untuk bertemu secara pribadi kepadanya, namun aku sama sekali tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kau inginkan. Tetapi dengan mengingat siapa tuan muda ketiga saat ini, akan lebih baik kau tidak usah memancingnya dengan perkataan yang sama sekali tidak diperlukan. Kang Wi hanya terdiam setelah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Jeong. Kang Wi teringat ketika ia baru saja memasuki wilayah hutan bambu bersama para penjaga yang telah mengawalnya. Di saat itu, Jeong berkata, mereka mengatakan alih-alih tuan muda pertama ataupun tuan muda kedua, sang raja demonik telah menunjuk tuan muda ketiga sebagai seorang penyidik untuk menginfeksi 7 keluarga. Tuan muda ketiga telah berhasil menekan ke-7 kepala keluarga yang berada di bawah kekuasaan kultus demonik selama ratusan tahun. Dia sangat berani dan juga seni bela dirinya sangatlah mengagumkan. Bahkan ia memiliki ketegasan yang jauh lebih hebat daripada semua murid dari sang raja. Terlihat Kang In begitu tertarik kepada Hajin setelah mendengar cerita itu. Ia pun berpikir, tuan muda ketiga adalah orang yang sangat menarik. Jika sang raja telah memberikan tugas berat itu kepadanya, maka sudah dipastikan kalau tuan muda ketiga sangatlah luar biasa. Di tempat yang berbeda, pada kediaman Hajin terdengar suara Ma Dongpil yang sedang berlatih seni bela dirinya. Namun, Ma Dongpil begitu heran saat melihat Hajin yang berjalan dengan memakai topi bambu yang menutupi sebagian dari wajahnya. Ma Dongpil berkata, wahai tuan muda, mengapa kau berjalan dengan sangat tergesa-gesa? Hajin pun mengatakan kalau dia akan pergi menuju pada suatu tempat. Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia akan ikut, sambil berlalu Hajin berkata, lebih baik kau latihan saja dengan paduan pedang yang baru saja kuberikan kepadamu karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya.
Mendengar itu, mau tidak mau, Ma Dongpil harus mengikuti dengan apa yang diperintahkan oleh Hajin. Namun, ia masih bertanya-tanya mengapa tuan muda telah menutup wajahnya seperti itu. Kemudian, Ma Dongpil memalingkan wajahnya saat mendengar Soyosim yang mengatakan kalau tuan muda ketiga pastinya merasa malu. Mengetahui kalau yang berbicara kepadanya adalah salah satu dari tetua kultus demonik, ia pun langsung memberi salam penghormatan kepadanya. Lalu Ma Dongpil bertanya mengapa Soyosim berada di tempat tuan muda ketiga. Sambil tersenyum, Soyosim berkata, "Seperti yang kau ketahui, aku datang ke tempat ini untuk membujuk tuan muda ketiga agar ia mau menemui kawalan khusus. Setelah itu aku pun berlatih bersamanya." Ma Dongpil berkata, "Apakah Anda telah berlatih bersama tuan muda? Dari yang aku lihat, sepertinya Anda mengalami sebuah latihan yang sangat instan." Soyosim hanya terdiam. Ia teringat bagaimana latihannya bersama Hajin. Ia pun berpikir bahwa tuan muda ketiga telah berkembang dengan kecepatan yang sangat menyeramkan. Dia adalah seniman bela diri langka yang telah mencapai penguasaan luar biasa atas kekuatan Heavenly Demon. Dan ini adalah pengalaman mengesankan yang melebihi dari dugaanku. Ada begitu banyak orang-orang di dalam kultus demonik yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Tetapi hanya ada 5 orang yang memiliki pemahaman seni bela diri yang lebih tinggi daripada dirinya. Siapa yang menyangka kalau tuan muda ketiga akan mampu memojokkanku sampai sejauh ini? Apakah ini karena dia telah mencapai puncak tertinggi dari seni bela diri demonik? Ataukah ini hanyalah bakat alaminya? Akan tetapi dari mana sebuah insting yang mengerikan itu ia dapatkan? Meskipun tuan muda ketiga hanyalah seorang pemula, tetapi dia sudah memahami sebuah jalan yang menuju pemahaman yang sepenuhnya. Dalam setiap pertukaran serangan kami, teknik tinjuannya telah melekat di tubuhnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kalau situasinya akan terus seperti ini, aku yakin tidak lama lagi ia akan menguasai teknik itu dengan sangat sempurna. Terlihat Soyosim begitu terkejut saat mendengar Ma Dongpil yang memanggil namanya. Ma Dongpil berkata, "Jika Anda tidak terlalu sibuk, apakah Anda mau untuk berlatih bersamaku?" Namun Ma Dongpil langsung terdiam saat mendengar Soyosim yang mengatakan kalau dia selalu sibuk pada setiap waktunya. Kemudian sambil bersiap, Soyosim berkata, "Meskipun aku begitu sibuk, tetapi aku rasa tidak akan menjadi masalah jika kita bermalas-malasan untuk hari ini." Di tempat yang berbeda, terlihat Kang Wi yang bermeditasi di dalam hutan bambu. Ia menarik nafas panjangnya untuk menenangkan jantungnya yang berdetak dengan sangat kencang. Di antara gesekan bambu dan juga daun-daun, Kang Wi merasakan sebuah langkah kaki yang berjalan mendekat ke arahnya. Kang Wi berpikir langkahnya dan juga cara berjalannya sangatlah konsisten. Tetapi apakah orang ini tidak menghapus kehadirannya ataukah memang sengaja untuk menampakkannya? Tidak diragukan lagi kalau orang ini adalah seniman bela diri yang sangat terlatih dan juga luar biasa. Akhirnya seseorang yang dipanggil sebagai tuan muda ketiga telah datang menemuiku. Kemudian Kang Wi memejamkan kedua matanya untuk menggerakkan energinya yang mengalir bersama hembusan angin agar merasakan tubuh Hajin yang mendekat kepadanya. Di saat itu Kang Wi berpikir untuk mengetahui sekuat apa tuan muda ketiga yang sebenarnya. Hajin yang merasakan aura dingin yang dipancarkan oleh Kang Wi, ia pun langsung melemparkan tatapannya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Memang benar adanya energi yang dipancarkan oleh Kang Wi telah membuat hutan bambu menjadi semakin dingin dan perlahan menjadi beku. Merasakan dinginnya wilayah itu, Hajin pun langsung menggunakan energi demoniknya sembari berkata, "Meskipun hutan ini adalah sebuah tempat yang tidak ingin aku kunjungi lagi, namun ada kalanya aku begitu merindukan tempat ini." Meskipun hutan bambu telah menjadi beku, namun dengan aura demonik yang dipancarkan oleh Hajin, seketika itu juga semua es yang menyelimuti hutan itu telah mencair. Dengan aura demonik yang begitu panas yang terpancar di tubuhnya, Hajin kembali berkata, "Aku akan menikmati hembusan angin hutan ini, jadi hilangkan sekarang juga aura dinginmu itu." Di saat itu, Kang Wi berpikir bahwa tuan muda ketiga benar-benar sangatlah hebat. Bahkan ia mampu menghilangkan sebagian besar aura dingin yang ia pancarkan untuk mengetahui kekuatannya. Kemudian Kang Wi melemparkan pandangannya. Ia berkata, "Apakah kau seseorang yang dipanggil sebagai tuan muda ketiga itu?" Namun tiba-tiba saja Kang Wi tertawa terbahak-bahak setelah melihat Hajin yang berdiri di belakangnya.
Di saat itu, Hajin telah merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa pada mata kirinya setelah mendapatkan sebuah pukulan yang dilancarkan oleh Soyosim. Lalu Hajin berkata, "Jika kau memanggilku hanya untuk alasan yang sepele, maka hal itu sama sekali tidak akan menyenangkan." Beberapa saat kemudian, Hajin pun memakan sup ayam berkepala 3 yang telah dihidangkan oleh Kang Wi. Hajin pun berkata, "Meskipun penampilan ayam ini sangatlah mengerikan, akan tetapi begitu kau memakannya, kau akan merasakan kelezatan yang sama sekali tidak akan bisa kau lupakan, meskipun kau sudah tidak memakannya selama puluhan tahun." Lalu Kang Wi berkata, "Wahai tuan muda ketiga, sejak dari tadi aku sangat ingin menanyakan kepadamu, apa yang telah terjadi kepada mata kirimu itu?" Dengan santainya Hajin berkata, "Ini adalah sebuah memar yang aku dapatkan ketika aku sedang berlatih. Jadi kau tidak perlu menanyakan sesuatu yang tidak berguna seperti itu." Akan tetapi di dalam hatinya Hajin berkata, "Dasar sialan, dia sangatlah kurus dan juga rapuh, tetapi dia memiliki sebuah pukulan yang begitu kuat. Meskipun kami berdua telah memblokir energi Ki dan hanya menggunakan seni bela diri demonik dan juga tinju petir untuk melawan satu sama lain, tetapi seni bela diri Soyosim telah mencapai pada level yang jauh lebih tinggi. Aku memiliki keunggulan pada semua aspek ketika kami bertarung tanpa menggunakan energi Ki, entah itu stamina, indera, kekuatan dan juga kecepatan. Namun hal itu sama sekali tidak berhasil terhadap seseorang yang telah menguasai satu seni bela diri sehingga ia mampu memberikan pukulan yang begitu telak tepat mendarat di mataku dan itu sangatlah memalukan. Jika itu adalah sebuah pedang, aku yakin kalau aku sudah mati. Hal ini terjadi karena aku telah lengah setelah aku baru saja mencapai puncak tertinggi seni bela diri demonik. Aku harus tetap waspada karena aku bahkan belum mencapai sebuah ranah yang aku miliki pada kehidupanku yang sebelumnya. Jadi mulai dari sekarang aku sama sekali tidak boleh lengah. Tetapi jika aku harus bertarung melawan wanita itu lagi, maka aku ingin memintanya untuk bertarung dengan menggunakan seni bela diri demonik kami yang terbuka, dan aku pasti akan mengalahkannya." Kemudian setelah Hajin menyelesaikan makanannya, ia pun mengajak Kang Wi untuk berkeliling pada sekitar hutan bambu. Hajin berkata, "Aku akan langsung kepada intinya saja. Apa alasanmu sangat ingin bertemu denganku?" Kang Wi berkata, "Aku mendengar kalau kau telah bertarung melawan orang-orang dari Istana Pedang. Lantas bagaimana kekuatan mereka?" Hajin pun berkata, "Akan sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana pertarungannya. Tetapi orang-orang dari Istana Pedang begitu kuat dan aku kesulitan untuk mengalahkan mereka semua. Aku membicarakan tentang seseorang yang aku lawan, yaitu wakil master dari Istana Pedang, dan itu sedikit lebih kuat dibandingkan tuan muda." Mendengar perkataan Hajin, Kang Wi langsung tersenyum. Ia berkata, "Kau tidak perlu terlalu berlebihan untuk memujiku. Aku bahkan masihlah seorang pemula di dalam seni bela diri." Namun Kang Wi langsung terdiam saat Hajin yang memotong perkataannya. Hajin berkata, "Jika kau mengeluarkan kekuatan tersembunyimu yang sebenarnya, maka kau akan bisa melawan wakil master dari Istana Pedang. Bahkan mungkin saja kau akan bisa mengalahkannya." Terlihat Kang Wi langsung terdiam saat mendengar Hajin yang mengatakan itu. Ia pun kembali mendengarkan apa yang akan Hajin katakan kepadanya. Hajin kembali berkata, "Aku tidak tahu apakah itu adalah segel ataukah bukan. Tetapi apakah kau tidak merasakan frustasi? Jika kau mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya, maka kau akan langsung disebut sebagai seniman bela diri muda yang terkuat." Seakan tahu dengan apa yang ada di dalam pikiran Kang Wi, Hajin pun memalingkan wajahnya sembari berkata, "Sepertinya kau ingin menceritakan sesuatu kepadaku." Saat mendengar Kang Wi yang menanyakan bagaimana Hajin bisa mengetahui akan hal itu, dengan santainya Hajin mengatakan kalau ia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Postur tubuhmu, pernafasanmu, dan juga watakmu yang telah melebihi batasan manusia biasa. Tetapi kekuatan dan juga kimu hanya berada pada tingkatan level puncak. Itulah yang membuatku menjadi semakin penasaran. Jadi aku ingin melihatnya dengan lebih dekat. Mendengar itu, Kang Wi berpikir apakah dia telah melihatku melalui teknik tersembunyi kekuatan kristal. Tetapi hanya ada 3 orang di dalam istana es yang bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya. Namun entah bagaimana tuan muda ketiga langsung menyadari kekuatan besar yang hanya bisa dilihat oleh ayahku dan juga 2 orang tetua lainnya.
Akan tetapi, teknik tersembunyi kekuatan kristal bukanlah sesuatu yang bisa kau tembus hanya karena seni bela dirimu yang begitu kuat. Aku yakin kalau Tuan Muda Ketiga telah memiliki mata yang tajam untuk mengamati orang lain. Kemudian Hajin kembali berkata, "Aku tahu kau tidak memanggilku hanya karena kau begitu penasaran dengan level kekuatan dari Wakil Master Istana Pedang. Jadi katakan kepadaku apa yang membuatmu sangat ingin bertemu denganku alih-alih sang pemimpin kultus demonik." Dengan sorot mata yang tajam, Kang Wi berkata, "Di antara semua orang yang ada di dalam kultus demonik, aku percaya kalau Tuan Muda Ketiga adalah yang paling setia kepada sang Raja Demonik. Selain itu, saat ini kau juga memiliki reputasi dan juga dukungan yang paling besar di dalam kultus demonik. Aku berharap kalau Tuan Muda Ketiga akan bisa menjadi sebuah jembatan aliansi antara Istana Es dan juga kultus demonik." Hajin berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan aliansi. Jika kau datang untuk aliansi antara kultus kita, maka seharusnya kau bertemu dengan sang raja. Aku sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menentukan hal itu karena aku hanyalah seorang murid." Kang Wi kembali berkata, "Istana Es adalah sebuah kekuatan terbesar yang berada pada luar dataran tengah. Jadi beraliansi dengan kami akan menjadi keuntungan yang sangat besar bagi kultus demonik. Aku berpikir kalau orang yang peduli dengan kultus demonik seperti Tuan Muda Ketiga akan bisa menjadi orang yang tepat untuk mendukung hal ini." Hajin bergumam, "Kau cukup percaya diri, bahkan jika setengah rumornya memanglah benar, maka kekuatan Istana Es akan sebanding dengan kekuatan kuil Shaolin. Dan apabila kultus demonik membentuk sebuah aliansi dengan kekuatan yang seperti itu, hal itu sama sekali tidak buruk bagi kultus demonik." Kang Wi langsung terdiam saat mendengar Hajin yang berkata, "Kau mengatakan kalau kau hanya ingin melihat kultus demonik, namun ternyata kau telah menyembunyikan sebuah niat yang begitu licik. Jadi apa yang kau mau dari kami sebagai imbalan dari aliansi itu? Katakan yang sebenarnya. Jika kau menghindari pertanyaan ini dan tidak ingin menjawabnya, maka aku akan pergi sekarang juga." Sebelum memberikan jawaban yang sebenarnya, Kang Wi menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, "Tolong selamatkan adikku karena dia telah ditangkap oleh orang-orang dari Istana Binatang Buas." Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia menyadari bahwa orang-orang dari Istana Binatang Buas adalah para bajingan yang sangat haus akan darah. Hajin berkata, "Kau ingin membentuk aliansi dengan kultus kami, tetapi kau sama sekali tidak tahu bagaimana kultus demonik yang sebenarnya. Lantas, mengapa kau ingin meminta bantuan kami?" Kang Wi pun berkata, "Ayahku menginginkan kehancuran ketiga istana yang lainnya. Itulah sebabnya kami ingin beraliansi dengan kultus demonik. Awalnya, Istana Es tidak memiliki sebuah niatan untuk menghancurkan mereka semua. Yang kami inginkan hanyalah kedamaian pada wilayah Lautan Utara. Tetapi Istana Es telah mendapatkan tekanan dari ketiga istana yang lainnya. Seperti yang sudah kau ketahui bahwa Istana Binatang Buas telah beraliansi dengan Benteng Steelblood, lalu Istana Pedang telah beraliansi dengan Rectus Heavenly. Dan di dalam situasi ini, keturunan Istana Es yang diculik oleh mereka telah menempatkan kami dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Karena kultus demonik telah mengalami sebuah konflik dengan Istana Pedang dan juga Istana Binatang Buas, maka aliansi ini bukanlah sesuatu yang buruk bagi kultus demonik. Mereka telah merepotkan kami dan juga kultus demonik. Jadi mari kita beraliansi untuk menghabisi mereka secara bersama-sama." Hajin pun berkata, "Jika kami menggabungkan kekuatan bersama Istana Es untuk menghancurkan mereka semua, maka hal ini memanglah bagus untuk kultus demonik. Tetapi aku harus membahas masalah ini terlebih dahulu kepada sang raja karena aku hanyalah seorang murid." Kang Wi berkata, "Aku telah meminta untuk bertemu denganmu secara empat mata dengan mengingat seni bela dirimu yang hebat dan juga kepribadian yang sangat pemberani seperti yang dirumorkan. Namun, jika aku mengetahui hal ini akan memakan waktu yang cukup lama, sudah pasti aku akan langsung menemui sang raja untuk berbicara kepadanya." Melihat Kang Wi yang semakin bergejolak, Hajin pun berkata, "Jika memang seperti itu, lantas mengapa kau tidak pergi sekarang juga untuk bertemu dengan sang raja demonik?" Seketika itu juga, Kang Wi langsung melompat untuk memberikan sebuah serangan kepada Hajin yang berpusat pada telapak tangannya. Ia berkata, "Aku tidak bisa menyia-nyiakan pertemuan rahasia ini yang begitu sulit untuk didapatkan. Tetapi aku minta maaf karena aku tidak sopan kepadamu."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.